Nah, lalu apakah Manchester United ini akan menjadi korban selanjutnya dari Arsenal? Mengingat nih kalau Setan Merah kembali bermain tandang, kali ini ke Emirates kandang Meriam London. Nah, apakah karena CR7 atau Cristiano Ronaldo akan bermain untuk MU setelah pertandingan melawan Liverpool, sang mega bintang absen karena berita duka akibat meninggalnya satu anak kembarnya? Apakah anak asuh Arteta dapat meredam laju Setan Merah di kandangnya sendiri dan juga mengamankan 3 poin untuk bersaing di klasemen sementara menuju pertandingan Liga Champions pada musim depan? Dan tentunya saya tidak sendirian nih MG Listener. Saat ini saya sudah tersambung dengan pengamat sepak bola Bung Anton Sanjoyo atau yang akrab disapa Bung Joy. Kita sapa dulu nih. Selamat pagi Bung Joy, apa kabar? Selamat pagi Abdi, kabar baik. Baik, salam sehat selalu dan salam olahraga nih Bung Joy. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih soal jelang pertandingan di hari Sabtu nanti. Tapi saya mau ngajak juga nih untuk MG Listeners, Anda juga dapat berpartisipasi untuk memberikan komentar dan juga pertanyaan mungkin terkait dengan pertandingan hari Sabtu besok jam 18.30 ya. Kami akan membuka segmen interaktif. Anda bisa menghubungi kita atau saya di nomor 02158399123 atau sekali lagi di nomor 02158399123 atau Anda juga bisa menghubungi kami via WhatsApp di nomor 081193629999 dan juga tentunya bisa memberikan komentar lewat Instagram kami di @mgradio_network. Oke, saya langsung ke Bung Joy lagi. Bung Joy, Ya. kalau kita lihat nih, MU sedang terluka, di sisi lain Arsenal sedang ngegasnya. Kedua kesebelasan juga sedang mengincar posisi 4 klasemen, di mana posisi tersebut ini menjadi jatah terakhir nih untuk menuju ke Liga Champions. Seperti apa tanggapannya? Ya, ini pertandingan yang lebih penting buat Manchester United ya sebetulnya, karena mereka sekarang di posisi ke-6, kelebihan 1 match dengan Arsenal. Jadi kalau mereka kehilangan pertandingan ini atau mereka kalah, mereka harus merupakan mimpinya ke Liga Champions musim depan, dan ini pasti akan menjadi pukulan yang sangat telak ya. Mereka nggak dapat piala musim ini, mereka tidak berlaga di Eropa tertinggi musim depan, jadi pelatih yang baru pasti akan kehilangan semangat sebetulnya ya, meskipun Ten Hag saya kira memang punya cita-cita yang luar biasa. Tapi tidak bertanding di Liga Champions untuk tim seperti Manchester United itu seperti bencana. Jadi ini pertandingan jauh lebih penting bagi mereka. Sementara Arsenal memang dalam track yang baik, meskipun dalam 3 pertandingan sebelumnya mereka juga kalah ya. Lawan Southampton mereka kalah, lawan Brighton mereka kalah, lawan Crystal Palace mereka kalah. Tapi kemudian bisa menang sangat meyakinkan sebetulnya melawan Chelsea. Jadi ini kans yang dua-duanya direct competitor ya untuk posisi 4 besar, karena 1, 2, 3 udah pasti milik City, Liverpool, Chelsea. Jadi tinggal yang bersaing sebetulnya 3, United, Arsenal, dan Tottenham Hotspur. Justru Tottenham Hotspur sekarang yang paling depan kalau di perebutan posisi keempat ya. Ini Tottenham Hotspur emang menjadi incaran ya antara Arsenal dan juga MU. Tapi kalau kita ngomong-ngomong soal chance, seberapa besar sih peluangnya untuk di pertandingan besok antara MU dan Arsenal ini? Kalau melihat dari data statistiknya, memang MU harus keluar sebagai pemenang ya. Bukan cuma mimpi mereka yang harus mereka terus hidupkan untuk ke Liga Champions, tapi mereka harus bangkit sebetulnya dari kekalahan memalukan melawan Liverpool. Dan Arsenal sendiri sebetulnya dalam kondisi yang naik turun ya, setelah 3 kali kalah, mereka juga 2 kali kalah berturut-turut di Emirates. Jadi kans MU cukup ada meskipun mereka baru saja dibantai dalam tanda kutip oleh Liverpool. Mereka harus bangkit. Problemnya adalah mereka tidak punya pemimpin untuk itu. Jadi kalau Cristiano Ronaldo bisa main, barangkali dia bisa menjadi motivator di lapangan ya. Itu tapi juga yang menjadi pertanyaan Bung Joy. Apakah kekalahan kemarin ini karena ketidakhadiran dari sang mega bintang? Yang kekalahan kemarin lebih karena persoalan lama ya, sejak Ralf Rangnick masuk itu kan memang tidak ada hal yang signifikan. Justru sebaliknya ruang ganti Manchester United itu sangat tidak nyaman. Pogba sudah nggak betah, nggak ada pemimpin. Bruno Fernandes juga udah nggak punya zona nyaman lagi. Paul Pogba juga
bilang mau mundur udah berkali-kali. Jadi memang tidak ada kenyamanan di sana. Jadi ini problem yang besar ya. Mereka punya sejumlah pemain yang luar biasa menurut saya. Pemain-pemain bintang tapi ya bermainnya individual. Seperti kemarin lawan Liverpool betul-betul permainan individual. Jadi Liverpool begitu mudah menang dengan 4-0. Ya. Oke, nah berarti masih banyak faktor ya terkait dengan kekalahan MU kemarin, bukan hanya keabsenan dari CR7 saja, tapi dari segi permainan juga dan juga teknis ini bisa menjadi faktor penyebab dari kekalahan mereka. Kalau kita lihat dari sisi Arsenal, Bung Joy, Arsenal mengalahkan Chelsea di Stamford Bridge dengan skor 4-2. Kemudian Arsenal juga membidik MU ini menjadi korban selanjutnya di kandangnya sendiri di Emirates. Mudahkah Arteta ini menjadikan MU korban selanjutnya? Tentu tidak mudah ya, karena catatan mereka di Emirates juga tidak terlalu bagus ya. Tapi dengan meningkatnya permainan Saka, Eddie Nketiah, Smith Rowe, yang semuanya itu pemain-pemain akademi Arsenal, tampaknya mereka confident sekali untuk mengalahkan Manchester United yang menurut saya masih berantakan banget ya. Bukan cuma berantakan, tapi mereka hancur-hancuran sebetulnya. Mereka problemnya lebih ke non-teknis. Jadi non-teknis di luar lapangan sangat berpengaruh di dalam permainan mereka. Sama sekali tidak ada kepemimpinan, inkonsisten betul-betul, bermain sangat individual, tidak ada pemain yang betul-betul bisa memimpin. Kapten mereka terus membuat blunder. Jadi rasanya memang ini kalau Rangnick mau meninggalkan jejak yang baik ya, meskipun katakanlah mereka tidak bisa ke Liga Champions, tapi mereka bisa memenangi laga ini dengan gagah gitu ya, atau paling tidak merebut poin di Emirates. Saya kira ada hal yang bisa diberikan untuk pelatih selanjutnya, dan ini yang menjadi problem besar dari Manchester United. Tapi memang kans jauh lebih besar dari Arsenal. Saya menduga 60-40 Arsenal bisa menang. 60% Arsenal bisa menang begitu ya? Iya. Baik, terkait dengan pertandingan besok nih, apakah kedua kesebelasan ini akan bermain terbuka pada pertandingan hari Sabtu nanti atau seperti apa prediksinya? Kalau dilihat dari style keduanya, memang tidak ada dua tim ini yang main tertutup ya, kecuali memang mereka terpaksa tertutup. Tetapi rasanya mereka lebih nyaman kalau bermain dua-duanya terbuka. Apalagi sebetulnya kalau kita lihat dari formasi, masing-masing formasinya sangat menyerang ya, 3-5-2 atau 3-4-1-1. Ya itu rasanya memang tidak akan terjadi permainan yang betul-betul tertutup, kecuali salah satu mendominasi, tapi saya tidak yakin. Barangkali Arsenal akan jauh lebih banyak dalam possession, tetapi rasanya akan banyak juga melahirkan serangan-serangan balik dari United karena mereka punya pemain yang cepat. Mereka punya Rashford, mereka punya Elanga, punya Bruno Fernandes. Jadi harusnya ini pertandingan yang seimbang, menarik dan terbuka. Baik, ya kita harapkan nanti akan kita lihat ya pertandingan nanti di Sabtu malam nanti. Tapi kalau dari pandangan Bung Jo ini saya lihat lebih lampu hijaunya dari prediksinya lebih ke arah Arsenal ya. Tadi dikatakan 60% cenderung lebih berpotensi. Terima kasih banyak. Karena saya lihat MU agak sulit untuk bangkit dari kekalahan. Baik. Dan masih berantakan banget lah kira-kira gitu. Iya, kita akan nantikan nanti ya pertandingan di hari Sabtu nanti. Terima kasih banyak Bung Joy sudah bergabung bersama kami di Morning Traffic hari ini. Salam sehat selalu, selamat kembali beraktivitas. Bung Joy, selamat pagi.